Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan berbagi tips atau cara bagaimana merevisi anggaran pada aplikasi Sakti, baik itu revisi DIPA atau revisi PUK dan lain sebagainya. Aplikasi Sakti ini kita untuk sementara tahun ini dikasih dua modul, yaitu modul administrasi atau admin dan modul penganggaran. Modul administrasi atau admin berkaitan dengan pendaftaran user dan lain sebagainya, perekaman pejabat, penanda tangan dan lain-lain. Serta yang kedua adalah modul penganggaran atau anggaran berkaitan dengan penyusunan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga dari KAKL. Nah, di sini kita bisa melakukan revisi anggaran. Kita diberikan 3 user modul. Yang pertama ada user modul admin, kemudian ada modul operator dan approval. Nah, ketiganya ini setelah kita melakukan pendaftaran di KPPN setempat, nah kita dikasih user dan password masing-masing modul ini. Jadi ketiga modul ini mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Jadi user dan passwordnya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, langkah pertama untuk kita melaksanakan revisi anggaran adalah kita pastikan dulu para pejabat penanda tangan itu sudah terekam. Karena di DIPA itu kan ada para pejabat penanda tangan. Itu ada KPA, ada PPK, ada bendahara. Nah, pokoknya semuanya daftaran saja. Di mana untuk mendaftarkan atau merekam para pejabat penanda tangan tersebut, pertama-tama kita masuk kepada modul admin. Masukkan user dan passwordnya sudah dikasih, kita masuk. Ini password, masuk. Nah, di sini ada menu administrasi, kita masuk di menu umum. Ini ada penanda tangan, ada menu penanda tangan, klik. Nah, ini saya sudah merekam. Di sini ada PPK, ada KPA, ada pejabat SPM atau PPSPM dan bendahara, baik itu bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Jika belum ada atau belum lengkap, kalian harus merekamnya di sini. Ini di bawah sebelah kiri ada tombol rekam, klik rekam. Kemudian di sini isi. Otomatis ini satker sudah terisi. Kemudian isikan pangkat dari pejabat itu. Pangkat misalnya penata 3C. Kemudian isikan NIP, ini biarkan tampilkan cetak NIP ini ya. Kemudian nama. Nah, di kelompok jabatan kita pilih yang mana nih yang akan direkam. Misalnya kita merekam bendahara, pilih bendahara, klik oke. Kalau kita merekam KPA, ini ada kuasa pemenang. Ini di sebelahnya lagi ada operator rekam. Nah, ini pejabat pembuat komitmen, ada pejabat SPM, PPSPM. Rekam satu per satu. Ini saya batalkan saja deh. Nah, di sini seterusnya kasih ini jabatannya apa. Kalau bendahara ya bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan. Alamat isikan, kemudian kotak tanda tangan. Biasanya dari surat di bawah itu kan kita ada mencantumkan nama kotak. Setelah itu baru tanggal. Jadi ini kota. Jangan lupa simpan. Setelah simpan, kita rekam lagi yang lain, klik lagi rekam, isi lagi semuanya, pilih lagi di sini, isi,
simpan lagi. Jika ada kesalahan dalam perekaman, kita bisa mengubahnya pada menu ubah di bawah ini. Mau batal ataupun mau menghapus. Kalau saya batal saja karena sudah terekam. Batal. Nah, setelah semuanya sudah terisi, silahkan kita keluar pada modul admin. Keluar saja, ini sebelah kanan ada. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah awal untuk melakukan revisi anggaran. Dan kita masuk kepada modul operator. Modul operator. Silahkan masuk dengan user dan password yang sudah diberikan. Masuk. Nah, pertama-tama kalian masuk di menu, klik menu penganggaran, kemudian masuk di menu utility. Nah, masuk di menu memilih status history. Nah, di sini kalian pilih mau revisi PUK atau revisi DIPA. Nah, misalnya saya contoh revisi PUK. Klik ya. Oke. Nah, seterusnya kita masuk di RUH, menu belanja. Nah, masukkan satker kita. Ini ada. Nah, ini kegiatan yang akan kita revisi diberi centang. Misalnya ada kegiatan ini atau kegiatan ini, centang. Klik oke. Ini saya batal saja ya. Apa terus ya? Nah, cobalah kita coba. Kita centang ini saja. Oke. Nah, ini keluar menu. Ini persis seperti di aplikasi IRKAKL. Ini tayang semua. Nah, itu kan tayang semua. Ini belanja pegawai, belanja perkantoran. Nah, silahkan kalian geser-geser atau mana-mana yang akan kalian revisi. Misalnya ini saya telah melakukan revisi penanganan dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19. Ini diambil dari akun yang lain. Akun yang lain dikurangi. Nah, kemudian kita rekam akun baru misalnya, atau dipindah ke akun-akun yang lain, dan kita rekam uraian-uraiannya lengkap dengan satuan, volume, dan harga. Persis seperti kita merevisi pada aplikasi IRKAKL ini. Nah, mungkin untuk menghemat waktu, mungkin kalian sudah pada mengerti bagaimana cara menggeser-geser pada aplikasi IRKAKL. Jadi sama pada aplikasi Sakti ini. Nah, setelah semuanya selesai, ini ada tombol hapus, ada ubah, sama. Ada cetak, kemudian kita simpan. Nah, selesai kita merevisi di sini. Nah, kemudian kita masuk kepada RPD bulanan. Ini rencana penarikan. Nah, ini kebetulan saya tidak merevisi ya. Jadi biar keluar dulu. Contoh saja. Masuk kita RPD bulanan. Nah, masukkan satker kita. Nah, centang semua. Karena memang revisi halaman 3 DIPA ini bisa kita sertakan. Jadi semuanya kita sesuaikan dengan realisasi yang telah kita lakukan. Jadi bisa kita cek di OMSPAN sama kali OMSPAN, dan bulan-bulan selanjutnya itu
bisa kita hitung rencana kita ke depannya dari bulan-bulan berikutnya itu berapa pengeluaran. Nah misalnya ini saya klik OK. Nah jika belum disusun, ini akan berwarna merah. Ini rencana menu-menu rencana penarikan di sebelah kanan ini akan berwarna merah. Nah kalau sudah valid itu akan berwarna biru muda seperti ini. Nah saya kasih lihat. Jadi tinggal isi per bulan, dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Cuman kalau kita merevisinya pada bulan April ini, nah kita hanya bisa mengisi RPD ini dari bulan Maret. Nah bulan Januari dan Februari ini sudah tidak bisa diklik-klik lagi, tidak bisa diisi lagi. Ya biarlah kita isi pada rencana berikutnya. Nah, jangan lupa simpan. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi persis sama dengan yang ada atau cara kita melakukan rencana penarikan pada aplikasi RKAKL. Ini hampir sama. Sudah selesai. Nah begitu. Nah, jangan lupa setelah menyusun begini, ini simpan, jangan lupa. Jadi otomatis kita bisa keluar. Apalagi ya langkah selanjutnya. Ini sudah, RPD sudah. Nah kita masuk ke IRUH validasi data belanja. Nah ini IRUH validasi data belanja. Ini memvalidasi sama seperti di aplikasi RKAKL. Ini validasi data. Ini centang. Kemudian lakukan proses. Nah, jika ada pilihan pilih yes atau no, pilih yes. Kalau no nggak jadi. Pilih yes. Nah pada modul operator ini kita sudah selesai melakukan penyusunan revisi anggaran, baik itu revisi POK ataupun revisi DIPA. Nah selanjutnya kita masuk ke modul apa lagi ya, modul approval. Nah ini yang tukang approve ini dari revisi kita yang telah kita susun ini. Nah setelah selesai pada modul operator, kita pindah lagi ke modul approval. Ini kita keluar pada modul operator. Nah silahkan kita masuk kepada modul approval. Ini kewenangan KPA biasanya, jadi bukan kewenangan saya. Nah, jadi di sini posisi saya hanya untuk menjelaskan caranya. Nah, silahkan ajarkan kepada KPA untuk melakukan approval. Ini masuk kita. Nah, seterusnya kita masuk ke modul penganggaran utility, memilih status history. Utility memilih status history. Nah apakah sama? Nah kalau sudah sama dengan yang di modul operator tadi, kita keluar, masuk ke menu monitoring submit dan approve data. Monitoring, submit, dan approve data. Klik ini. Nah, kemudian centang revisi mana yang akan kita revisi. Ini revisi terbaru kedua misalnya.
centang di sini yang bertanda S ini, centang. Ini kebetulan saya sudah mencentang ini. Nah, kemudian langsung saja klik simpan. Nah, ini mengupload, simpan. Seterusnya masuk menu RUH belanja, pilih Satker, centang semua, oke. Nah, RUH belanja, pilih Satker, nah pilih saja semua, oke. Apa saya oke ya, oke. Saya oke. Ini klik revisinya. Nah, klik revisi POK, isi tanggal, klik simpan. Nah, ini klik di sini ya, revisi 2 akan kita disuruh ngisi tanggal seperti tadi. Nah, kemudian langsung saya simpan karena penyusunan itu sudah dilakukan oleh operator. Nah, jadi approval ini cuma memastikan benar kode ini, apakah benar revisinya sesuai dengan arahan KPA. Nah, seterusnya kita masuk ADK. Nah, ini menu ADK di sini. Nah, kirim ADK ke SAS. Nah, kirim ADK ke SAS. Nah, ini akan kalau kita proses akan menjadi ADK yang akan kita tarik ke aplikasi RKAKL. Nah, klik proses. Oh, pilih dulu katanya, ini centang dulu, kemudian klik proses. Nah, lihat akan terdownload ADK. Oke, kita lihat ini isinya apa. Nah, isinya adalah ADK yang sudah kita kerjakan. Nah, ADK ini yang kita tarik ke aplikasi RKAKL. Nah, terima data dari span. Saya buka dulu. Nah, terima seperti biasa. Cari. Saya letakkan di sini. Proses. Nah, masuk. Kalau kalian merevisi PUK, digital stamp-nya pasti sama dengan revisi sebelumnya. Kalau revisi DIPA pasti berubah. Nah, kalian cek. Nah, isi penanda tangan, isi ada enggak. Nah, kemudian isi data rencana penarikan DIPA-nya. Nah, sesuaikan saja dengan realisasi kita. Dan yang tadi Januari, Februari nggak bisa diisi, isi saja di aplikasi RKAKL ini seperti biasa. Nah, setelah itu kita validasi data baru. Ini begitu, kalau aplikasi di uduk-uduk seperti itu mintanya keluar validasi data. Semua validasi sis. Sudah. Nah, lalu kita kirim data ke span. Nah,
ke span, tapi kita kirim ke 1 DJI. Nah, ADK dari aplikasi RKKL inilah yang kemudian kita upload lagi di aplikasi 1 DJI. Panjang kan? Panjang sekali melakukan proses ini. Nah, kita masuk login. Nah, ini ada revisi DIPA. Pengajuan, lakukan pengajuan revisi. Nah, di sini kita siapkan surat-surat kelengkapan lainnya. Ini saya nggak bisa ini pengajuan karena barusan tadi sudah saya lakukan revisi. Jadi di sini isi nomor surat, kemudian perihal suratnya, surat usulan revisi maksudnya nih, nomornya, usulan revisi anggaran, kemudian jabatan, misalnya kuasa pengguna anggaran, nama pejabatnya siapa, kemudian keterangan revisinya untuk apa. Kan biasanya ada alasan kita melakukan revisi anggaran. Nah, ini otomatis terisi. Kemudian kewenangannya kewenangan mana, apakah Kanwil DJPB atau DJI, biasanya Kanwil, DJPB. Nah, kemudian kita klik usulan revisi, surat usulan revisi. Jadi surat usulan revisi itu sudah kita buat, sudah ditandatangani oleh KPA, kemudian sudah di stempel. Nah, surat itu kita upload di sini. Ketika kalian mengklik ini akan ada menu di sini, kita browse untuk mengupload file surat usulan revisi ini, apakah itu dari bentuk PDF atau di dalam RAR. Nah, kemudian lakukan proses upload. Demikian juga dengan arsip data komputer ADK RKKL ini DIPA dari aplikasi ini tadi. Jadi bukan dari aplikasi Sakti tadi. Nah, aplikasi Sakti tadi hanya kita tarik ke sini, kemudian kita sempurnakan di sini, terutama pengisian pejabat penerbitangan dan lain sebagainya. Nah, siapkan, lihat data KPA-nya, rencana penarikannya, kemudian print petikan DIPA-nya, print matrik usulan revisinya, print monitoring usulan revisinya, beserta dengan surat usulan revisinya, ditandatangani, distempel, kemudian di scan, bisa dalam bentuk PDF yang kemudian kita upload ke sini. Nah, jika ini terkait dengan persetujuan eselon 1, ada surat eselon 1-nya. Kalau enggak ya enggak. Yang lain-lainnya bisa masukkan ke dalam dokumen pendukung terkait lainnya. Jadi di sini bisa matrik, monitoring, surat terkait COVID, penanganan COVID-19, dan lain-lain. Jadi gabung dalam satu folder, bisa dimasukkan ke dalam RAR, WinRAR atau WinZip. Upload di sini. Kemudian akan keluar validasi. Jadi validasi, lanjutkan. Pokoknya teruskan saja sampai proses ini selesai dan kalian akan masuk pada monitoring revisi. Nah, ini kebetulan masih tahap 1, belum tahap 2, belum tahap 3, tahap 4 belum. Nah, jika sudah disetujui semua oleh DJPB, itu kalian bisa akan keluar di sini revisinya dan bisa kalian download di sini. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ini mic saya ini ada suara-suara noise dan sebagainya, dan mungkin ada kesalahan
dalam penjelasan saya mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan tip-tip untuk mempermudah kita melakukan revisi anggaran yang dirasa masih baru, dan bagi pemula mungkin ini agak rumit, dari modul admin, modul penganggaran, modul approval, dan lain sebagainya. Jadi agak ribet lah. Tapi mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya dengan baik. Dan saya akhiri penjelasan saya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.